Wanita itu bekerja sebagai pelayan di hotel. Dia bahkan diganggu oleh orang-orang, hingga dia harus berlutut di tanah. Tapi, agar keluarganya tidak tahu jika dia menangis, dia berusaha terlihat seperti gadis yang suka tertawa. Tanpa diduga, di tengah jalan, tiba-tiba dia bertemu seseorang. Orang itu memintanya untuk membayar biaya perbaikan mobil. Sebesar 20 juta dibayar di muka. Tapi dari mana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Dia berjalan sendirian di jalan. Pikirkan tentang tahun-tahun yang telah dia derita di masa lalu. Karena pekerjaan, dia harus menderita penghinaan dan frustrasi. Dia menangis. Dia pasti sangat sedih. Dia memutuskan untuk tunduk pada kenyataan hidup. Untuk membayar perbaikan mobil Doking, dia harus menelepon dan meminjam uang dari ibunya yang kaya. Pada saat yang sama, dia menyatakan bahwa dia ingin meninggalkan rumah yang telah dia tinggali selama 25 tahun terakhir. Hari ini, menu sarapan yang sangat mengenyangkan. Dia memutuskan untuk berbicara tentang kembali ke rumah ibunya ke semua orang. Saya memutuskan untuk kembali ke rumah ibu saya. Tetapi saudara perempuan dan laki-lakinya sangat terkejut. Sang ibu menjelaskan kepada mereka tentang latar belakang Xian yang sebenarnya. Sang adik keberatan dengan caranya melakukan sesuatu. Tetapi sang adik memikirkan adegan di mana dia harus berlutut di depan orang lain. Dia sangat mendukung kembalinya kakaknya ke rumah ibunya. Di sisi lain, wanita kaya itu juga menerima panggilan telepon dari ibu Xian. Dia memberitahu mereka bahwa Xian akan segera pulang. Doking sangat menantikan untuk melihat saudara perempuannya. Tetapi putrinya sedikit khawatir tentang kepulangannya yang tiba-tiba. Doking sedang memilih pakaian untuk bersiap menyambut saudara perempuannya, yang belum pernah dia temui. Saat ini, dia menerima panggilan telepon, yang mengatakan bahwa dia akan membayarnya. Dua orang mengatur untuk bertemu setelah setengah jam. Dia menoleh untuk melihat Xian datang. Dia buru-buru memakai kacamata hitam, dan mengangkat tangannya untuk menyapa. Xian perlahan berjalan, dan memasukkan uang 20 juta ke dalam mobilnya. Mengingatkannya untuk cepat menghitung lagi. Dan kemudian mereka berdua berpisah. Melihat begitu banyak uang, Doking mengira dia adalah seorang rentenir. Jadi dia menolak untuk menerima uang ini. Tetapi, Xian mengatakan, uang ini sepenuhnya sah, lalu melemparkan uang itu ke tangan Doking. Setelah berdebat lama, Doking melemparkan uang ke tangan Xian. Kemudian dengan cepat masuk ke dalam mobil dan menutup jendela. Xian menggedor pintu mobil, memohon padanya untuk mengambil uang ini. Saya tidak butuh, kita tidak akan bertemu lagi mulai sekarang. Xian kemudian berjalan ke depan mobil, dan melemparkan plastik berisi uang ke kap mobil. Doking ingin mengejar, tapi ternyata uangnya masih ada di mobil. Dia harus mengambil uang, dan berteriak keras. Tapi Xian segera naik taksi. Dasar orang ini, Xian duduk di dalam mobil, dan mengambil teleponnya, lalu menghapus nomor Doking. Adapun Doking, setelah kembali ke perusahaan, dia selalu bertanya-tanya, dari mana Xian bisa mendapatkan begitu banyak uang. Dia membayangkan adegan di mana dia mencari seorang gangster untuk meminjam uang. Tetapi Xian mengatakan, dia tidak meminjam uang. Dia pikir, dia bekerja dengan pekerjaan yang tidak sah, dan bekerja dengan tubuhnya. Dia bahkan tidak bisa memikirkan Xian menjual ginjal. Ketika sekretaris datang untuk mengingatkan dia untuk pergi ke pertemuan, tanyakan kepada sekretaris, apakah dia bisa mendapatkan 20 juta sehari. Sekretaris mengatakan, dia akan mencari orang tuanya untuk membantunya. Pada saat ini, dia terkejut, dan pada saat yang sama, ibunya menemui suaminya. Dia menceritakan semua kejadian baru-baru ini tentang Xian. Sang ayah tidak percaya ini. Ketika ibu mengambil kertas, dia mengerti bahwa dia pergi menemui keluarga Taipan untuk memberitahu tentang Xian. Pada saat yang sama, dia sangat marah dengan cara istrinya melakukan ini. Saya tidak ingin memberitahu mereka bahwa mereka tidak bisa mengambil putrinya. Saya tahu, kami selalu menganggapnya sebagai putri kandung. Kami hanya berpura-pura tidak tahu. Tukar putrinya dengan putri mereka. Sang ayah merasa, jika istrinya telah melakukan dosa besar, mengetahui bahwa Xian akan pergi ke rumah Taipan. Sang ayah ingin kembali ke Seoul untuk menghentikan Xian. Tapi ibu Xian mengatakan, keputusan itu sudah dibuat, kalau saja dia mengatakan yang sebenarnya sekarang.
maka dia kehilangan 2 anak perempuan. Apalagi jika Zian bisa tinggal di rumah Chaebol, dia akan bisa belajar di luar negeri dan mengejar mimpinya. Setelah mendengar kata-kata ini, sang ayah hanya bisa diam. Dia harus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dia harus bisa menyembunyikannya selama dia bisa. Tetapi mereka tidak tahu bahwa ini akan sangat menyakiti Zian. Sang ayah tahu apa yang dilakukan istrinya. Dia tidak percaya putrinya akan meninggalkan rumah demi uang. Dia bertanya pada Zian, apakah dia benar-benar ingin pindah ke rumah Taipan itu? Jika dia ingin belajar di luar negeri, dia bisa memikirkan cara, bahkan mungkin membantunya menemukan pekerjaan yang dia inginkan. Tetapi Zian mengatakan, dia ingin pergi. Ketika ayahnya akan mengatakan yang sebenarnya, Zian tiba-tiba berdiri. Dia benar-benar tidak mengerti, mengapa ayahnya menghentikannya. Mungkinkah dia tidak ingin aku memiliki kehidupan yang lebih baik? Mengapa saya bukan putri orang kaya? Orang tua kandung saya adalah presiden dan istri dari Heosung Corporation. Mengapa saya tidak bisa pergi ke rumah mereka? Saya hanya ingin bertanya, mengapa Anda membawa saya pergi dari mereka sejak awal? Sang ayah mendengar kata-kata itu dari lubuk hati putrinya. Dia sendiri tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia harus menelan kata-kata yang ingin dia katakan. Dia lari ke sebuah gang. Dia menangis karena rasa malu di hatinya. Tidak ada yang tahu, pada saat ini, saudara perempuannya datang untuk mencarinya dan menanyakan. Alasannya ingin pergi. Apakah karena keluarga Dasung punya banyak uang? Tidak bisakah kamu tidak melakukan itu? Tentu saja tidak. Mengapa? Mereka adalah orang tua biologisnya. Aku hanya ingin pulang. Apakah Anda menyakiti orang tua Anda? Jika Anda pergi dari sini, orang tua kita miskin dan tidak kompeten itu. Bagaimana bisa menyakiti mereka seperti itu? Meskipun adiknya kehabisan nasihat, dia akhirnya memilih untuk pergi. Karena sakit hatinya, yang tidak bisa diceritakan kepada keluarganya. Sang ayah tetap di tempat selama lebih dari 2 jam. Dia tidak mengerti, mengapa Zian ingin pergi ke Taipan. Tidak sampai polisi tiba, dia sadar kembali. Di sisi lain, istri Taipan telah menyiapkan ruang terpisah untuk itu. Tepat pada saat ini, dia menerima pesan. Itu dikirim oleh ibunya. Dia bilang, Zian akan pindah besok. Wanita itu sangat gembira. Pada saat yang sama, instruksikan pengurus rumah tangga untuk membersihkan rumah. Di sisi lain, Zian sedang berkemas untuk pindah dari rumahnya. Saat dia berbalik, dia terkejut. Doking ada di sini. Dia dengan tergesa-gesa mendorongnya ke bawah. Tanyakan padanya, bagaimana dia sampai di sini. Tapi Doking tidak mau memberitahunya. Pada saat yang sama, dia mengatakan bahwa kali ini dia datang untuk mengembalikan uangnya, karena dia merasa uangnya tidak jelas. Tanpa menunggu Zian bereaksi, Doking menekan kantong uang di tubuhnya dan berlari. Begitu saja, Doking berlari di depan. Zian mengejarnya. Memang benar bahwa ketidakadilan berada di gang sempit. Maksudku, tunggu sampai besok, ketika Zian datang ke rumah mereka. Pada saat itu, saya tidak tahu bagaimana reaksi Doking. Saya juga tidak tahu berapa lama mereka berdua telah berlari. Ketika Doking merasa telah mencapai tempat yang aman, dia berbalik dan menemukan Zian tepat di sebelah mobilnya. Jadi Zian sudah ada di sana, mengambil jalan pintas untuk sampai di depannya. Ketika Zian sedang memberikan uang untuk Doking, tanpa diduga, dia menjatuhkannya, meninggalkan tas di tanah. Pada saat yang sama, Zian berpura-pura menelepon polisi untuk mengatakan bahwa seseorang melecehkannya. Kedengarannya menakutkan. Dia segera mengambil tasnya. Pada saat yang sama, dia mengatakan bahwa dia tidak ingin bertemu lagi dengannya. Kemudian mereka berdua berpisah. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa kunci mobilnya hilang. Dia dengan cepat berbalik untuk mencari. Tak disangka, menginjak pantai memang benar. Jika Anda menghindari batok melon, Anda akan menjumpai batok kelapa. Doking kemudian ingin mengambil telepon untuk meminta bantuan. Tetapi dia menemukan bahwa telepon itu masih ada di dalam mobil. Kemudian Doking menelepon gadis itu untuk meminjam telepon. Tetapi siswi itu takut. Dia akan melarikan diri dengan membawa telepon. Jadi dia tidak mau meminjamkannya. Pada akhirnya, Doking hanya punya satu cara. Dia harus mendobrak pintu kaca itu. Zian sangat mengkhawatirkan ayah.
Dia terus memanggil ayahnya, tetapi tidak ada yang menjawab. Dan sang ayah sekarang sedang duduk minum anggur di tepi sungai. Dia tersenyum. Dia menertawakan ketidakberdayaannya. Dia tanpa sadar berjalan ke depan rumah yang dulu ditinggali keluarganya sebelum bangkrut. Ternyata, mereka juga keluarga kaya sebelumnya. Seluruh keluarga hidup bahagia bersama. Ketika dia bangun keesokan harinya, dia bergegas pulang dengan mobilnya. Karena hari ini adalah hari ketika putrinya kembali ke rumah. Di sisi lain, Dokin juga menyiapkan bingkisan untuk menyambut kembalinya adiknya. Dan Zian juga sedang berkemas sekarang. Dia akan pindah ke Taipan. Setelah berpamitan pada semua orang di rumah, Zian masuk ke mobil dan pergi. Pada saat ini, sang ayah bergegas pulang. Mengetahui bahwa dia baru saja pergi, dia segera mengejarnya. Sang ayah terus memanggil nama Zian di belakang. Sepertinya, Zian merasakan sesuatu juga. Ketika dia hendak berbalik, pengurus rumah memanggilnya untuk memberitahunya. Tidak ada apa-apa di belakang. Kali ini pengurus rumah tangga melalui kaca spion melihat ayahnya dengan panik mengejar di belakang. Tetapi pengurus rumah tangga sengaja menyuruh pengemudi untuk mengemudi lebih cepat. Ayah di belakang terus memanggil nama Zian. Tetapi Zian di dalam mobil tidak mendengarnya sama sekali. Dia masih menolak untuk menyerah. Tetapi kekuatan manusia tidak dapat menandingi kekuatan kendaraan roda 4 itu. Dan akhirnya, dia kehilangan kekuatannya. Dari situ, cerita bebek berubah angsa juga dimulai. Zian, ketika dia pindah ke rumah konglomerat, dia langsung menemui mereka. Doking langsung pergi di depannya. Dia datang ke rumah saya untuk melakukan apa? Bagaimana Anda menemukan rumah saya? Ini mengejutkan Zian. Dan Doking mengira Zian telah mengikutinya dan datang ke sini. Jadi dia dengan keras mengkritiknya. Sekarang Zian ingat kata-kata yang dia katakan sebelumnya. Dia benar-benar tidak akan pernah melihatnya lagi. Dia tidak pernah melihatku lagi. Aku sudah cukup denganmu. Pada saat ini, kepala pelayan datang. Apakah Anda meminta pengurus rumah tangga untuk menjemput? Menyalahkan diri sendiri karena masuk ke sarang harimau. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia adalah Falcon. Oh benar, ya Tuhan, ya. Dia juga menyuruh Zian membayar biaya perbaikan mobilnya di masa lalu. Dia bahkan memarahinya karena menjadi pengemis. Kalau dipikir-pikir, memang benar. Pada saat keduanya bingung, ayah kaya datang.